Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana akhirnya Amira yang akan menjadi istri seutuhnya untuk Aksa. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, ketika Aksa pulang, Aksa dan juga Amira membahas tentang kecurigaan Amira tentang keterlibatan Reno pada saat Amira diculik. Amira sangat yakin bahwa Reno terlibat dalam itu semua. Namun ketika Aksa ingin mengkonfrontasi Reno, Amira melarang Aksa karena mereka harus mencari tahu lebih dahulu apa motif Reno dan apa saja yang Reno inginkan. Setelah pembahasan itu selesai, Aksa menanyakan keberadaan Sasa. Dan pada saat itu Amira mengatakan jika Sasa tidur bersama dengan Bu Yuni. Aksa pun terlihat sangat bahagia karena mereka akan tidur berdua. Yang lebih membahagiakan lagi ketika Amira mengatakan jika masa nifasnya telah selesai. Aksa pun benar-benar sangat bahagia karena pada hari itu Aksa akan menjalankan tugasnya sebagai seorang. Ya, pada saat itu Aksa membawakan sebuah box yang ternyata berisi sebuah gaun atau pakaian dinas untuk Amira. Ketika Amira membukanya, Amira benar-benar terkejut karena warnanya sudah berbeda ya kawan-kawan. Sebelum Amira melahirkan, Amira memang sempat disuruh untuk menggunakan baju dinas oleh Aksa. Namun sayangnya sebelum Amira menggunakan baju tersebut, Amira sudah terlebih dahulu diculik oleh Galang. Dan Amira juga harus melahirkan Sasa dan juga Dirga ya kawan-kawan, meskipun Amira tidak pernah tahu bahwa dirinya melahirkan anak kembar. Aksa terlihat sudah sangat senang dan Amira pun menuruti keinginan Aksa. Amira pergi ke kamar mandi untuk mandi dan juga ganti baju dinas. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu akhirnya Amira pun keluar dari kamar mandi. Aksa benar-benar sangat terkagum-kagum melihat bagaimana kecantikan Amira. Aksa pun langsung menggendong Amira ya kawan-kawan. Aksa terlihat begitu sangat ingin melakukan tugasnya itu. Aksa terlihat begitu sangat bahagia memandangi Amira hingga pada akhirnya momen itu pun terjadi. Ya, dimana Amira akhirnya menyerahkan segalanya untuk Aksa. Ya, meskipun sudah memiliki anak, Aksa memang belum pernah melakukan hal itu dengan Amira karena memang proses kehamilan Amira dilakukan dengan cara inseminasi atau bayi tabung. Aksa akhirnya akan merasakan rasanya menjadi suami seutuhnya bagi Amira malam itu. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di pagi harinya Aksa terlihat begitu sangat fresh, sangat bahagia ya kawan-kawan. Aksa berterima kasih kepada Amira karena Amira telah percaya kepada Aksa untuk menyentuhnya.
Amira mengatakan bahwa memang sudah tugas seorang istri untuk melayani suaminya. Jadi Amira juga melakukan ini karena keinginan Amira, bukan karena keterpaksaan. Ya, hubungan Amira dan juga Aksa pun semakin dekat ya kawan-kawan. Mereka berdua benar-benar saling mencintai. Mereka adalah contoh pasangan yang sangat ideal, di mana mereka saling support, saling membantu, saling tolong. Dan sebuah pepatah memang benar bahwa di balik laki-laki hebat itu ada wanita yang hebat, seperti Aksa yang benar-benar ditopang oleh Amira. Aksa memang hebat, namun dulu ketika bersama dengan Bella, Aksa seolah-olah berjalan sendiri. Namun sekarang Aksa berjalan beriringan dengan Amira. Dan Mimin juga sangat yakin bahwa bisnis yang Aksa tekuni saat ini akan jauh lebih besar dari The Rahardian Group. Ya, seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu Aksa terlihat sedang membantu Damar dan juga karyawan yang lainnya untuk menurunkan barang ya kawan-kawan. Ya, meskipun Aksa sudah kaya raya, namun Aksa tidak lupa bahwa dirinya juga pernah susah, dirinya juga pernah bekerja, bahkan jauh lebih kasar dari ini. Dirinya juga bisa merasakan bagaimana lelah, letih, dan juga pressure dari atasan. Oleh karena hal itu, Aksa pun sampai merakyat. Namun ketika Aksa membantu para pekerjanya, tiba-tiba Bastian datang dan mengatakan, "Aksa, tidak sepantasnya kamu ikut menurunkan barang seperti itu." Ya, kata-kata itu otomatis keluar dari mulut Bastian, karena Bastian tidak sadar jika dirinya sedang menyamar sebagai Vino. Semua orang pun terlihat terkejut melihat bagaimana sikap Pak Vino kepada Aksa. Bahkan ada salah satu karyawan yang mengatakan, kenapa Pak Vino menyebut Pak Aksa dengan nama, bukan dengan sebutan Pak Aksa. Ya, mungkin nantinya Bastian akan mencari alasan dan berdalih. Namun Mimin rasa Aksa sudah mulai curiga bahwa Bastian itu adalah Vino ya kawan-kawan. Dan Aksa mulai menyelidiki tentang latar belakang dari Vino agar dirinya bisa memastikan apakah Pak Vino itu benar-benar ayah kandungnya, yaitu Pak Bastian. Karena dengan logat dan cara bicaranya, Aksa langsung teringat dengan Bastian. Ya, itu yang membedakan Bastian dengan Aksa. Bastian orang yang meskipun sudah tidak memiliki apapun, namun masih tetap angkuh dan juga sombong. Sedangkan Aksa meskipun saat ini sudah menjadi pengusaha yang besar, namun Aksa tetap berjalan di jalannya sendiri. Aksa tetap merendah ya kawan-kawan untuk bisa berbaur dengan karyawannya. Nah, makin seru kan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.